Berarti ini baris pertama, kolom kedua. Maka ini yang kita catat. Maka yang dikatakan minor lanjut ya. Oke, kemudian kita akan lihat bagaimana cara menentukan determinan untuk matriks yang ordernya besar gitu ya. Kalau tadi kita lihat adalah untuk matriks yang ukurannya 2x2 atau yang ukurannya 3x3. Nah, sekarang kita lihat untuk matriks yang ordernya n. N itu boleh berapa saja. Boleh 2x2, boleh 3x3, boleh 4x4, sampai tak hingga. Atau boleh 10x10 juga boleh. Jadi, misalkan matriks A, ini elemennya adalah AJK, di mana J itu menunjukkan baris dan K menunjukkan kolom. Maka, determinan matriks yang ordernya n, artinya banyak kolomnya ada n, dan banyak barisnya ada n, itu dapat diselesaikan dengan dua metode. Yang pertama ada metode ekspansi kofaktor, dan yang metode kedua itu metode reduksi ke bentuk triangular atau bentuk segitiga. Nah, kita lihat dulu yang pertama. Kita lihat satu-satu dengan metode ekspansi kofaktor. Nah, untuk penyelesaian determinan matrik dengan menggunakan metode ekspansi kofaktor, maka kita mengenal istilah ada minor dan ada kofaktor. Jadi kita lihat minor itu apa sih, kemudian kofaktor itu apa. Nah, minor dari elemen AJK pada determinan dinotasikan dengan ini, M besar JK. Ini nama minor. Jadi, kalau misalnya ini ada matriks A, ini matriks 3x3, 1, 3, 0. Kemudian contohlah kita ambil J-nya 1, K-nya 2. Berarti baris pertama, kolom kedua. Jadi, berarti ini baris pertama, kolom kedua. Maka ini yang kita catat. Maka yang dikatakan minor dari J sama dengan 1, K sama dengan 2, itu sama dengan 2, 4, min 1, 2. Nih, 2, 4, min 1, 2. Jadi, minor 1, 2, minor dari baris pertama kolom kedua, atau M12, itu sama dengan 2, 4, min 1, 2. 2, 4, min 1, 2. Nah, penyelesaian minornya ya 2 kali 2 dikurang 4 kali min 1. Hasilnya 8. Oke, untuk minor, paham sampai sini? Oke, apakah ada pertanyaan untuk yang minor, menentukan minornya itu seperti apa? Nah, kira-kira kalau misalnya Ibu tanya, kalau J-nya 2, K-nya 2, kira-kira minornya berapa? 1 minus 1, 0, 2, Bu. Berapa? Minus 1 kali 2? 1, 0, minus 1, 2. Berarti kalau untuk minornya 1 kali 2 dikurang 0, 2, Bu. 1 dikali 2 dikurang 0 kali? Minus 1. Minus 1, oke. Berarti sudah paham ya untuk minornya? Oke. Kemudian kita lihat ini. Selanjutnya, tadi ada minor, kemudian ada kofaktor. Nah, kofaktor dari AJK pada determinan itu dinotasikan dengan CJK atau kofaktor JK. Nah, kofaktor itu rumusnya adalah ini. Jadi kita tentukan dulu minornya, kemudian yang dinamakan kofaktor adalah negatif 1 dipangkat J tambah K. Misalnya kayak gini. Kita ambil J, ini ada matriks 3 kali 3. Kita ambil J sama dengan 1, K sama dengan 2. Tadi kita dapat minornya dari yang sebelumnya adalah 8 ya. Minor 1, 2. Ketika J-nya 1, K-nya 2, itu minornya adalah 8.
Dari mana dapat 8? Dari slide sebelumnya. Nah, kemudian kofaktor 1, 2 itu sama dengan negatif 1, ini negatif 1, dipangkat J tambah K. Nah, karena kita J-nya adalah 1, kemudian K-nya 2, maka negatif 1 dipangkat 1 tambah 2, dikali dengan M12. Jadi negatif 1 pangkat 3 itu kan hasilnya negatif 1 kan? Jadi negatif 1 dikali dengan 8, jadi negatif 8. Nah, jadi kofaktor 1, 2 itu adalah negatif 8. Bisa dipahami? Jadi untuk menentukan kofaktor, kita harus tentukan dulu minornya berapa. Oke, jadi kofaktor itu merupakan negatif 1 dikali dengan dipangkat dengan baris tambah kolom, kemudian dikali dengan minornya. Nah, untuk N lebih besar daripada 2, artinya barisnya itu lebih besar dari 2 dan kolomnya juga lebih besar dari 2, maka berlaku determinannya itu adalah ini dia. Jadi A itu elemennya ya, elemennya dikali kofaktor ditambah elemennya kali kofaktor, kemudian elemennya kali kofaktor. Jadi nanti J-nya kita ambil aja standarnya. Misalnya kita ambil J-nya adalah 1, berarti kita ambil di baris pertama. Baris pertama, elemen dari baris pertama kolom pertama dikali dengan kofaktor baris pertama kolom pertama, baris kofaktor kolom pertama dengan baris pertama, kemudian ditambah dengan elemen baris pertama kolom kedua dikali dengan kofaktor. Nah, yang dikatakan elemen adalah ini. Elemen itu adalah ini ya. Nah, ini adalah elemen. Kalau misalnya ini kita ngambil J-nya adalah 1 atau baris 1, maka A11, A12, A13 itu disebut elemennya. Oke, itu jadi caranya adalah ketika kita menentukan determinannya adalah elemennya dikali dengan kofaktornya.